Jumlah partai peserta pemilu 2014 lebih sedikit dibandingkan pemilu sebelumnya. Dari 34 partai politik yang mendaftar, KPU hanya meloloskan 12 partai nasional dan partai lokal. Ya, 3 partai lokal ya Rudi ya. Dan 15 parpol tersebut diantaranya hanya ada 1 parpol baru yang mengikuti pemilu 2014 ini. Tanggal 14 Januari 2013, Komisi Pemilihan Umum KPU mengadakan undian untuk menentukan nomor urut peserta pemilu 2014. Pengundian nomor urut parpol berlangsung di kantor KPU di Jakarta Pusat. Sebelumnya dari hasil verifikasi tercatat ada 10 parpol yang dinyatakan lolos. Penentuan nomor urut peserta ini dinilai cukup penting karena nantinya sekaligus menjadi jargon dalam proses kampanye, baik dalam pemilihan legislatif 9 April maupun pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Dari hasil pengundian tersebut tercatat Partai Nasional Demokrat atau Nasdem di urutan pertama, disusul PKB, PKS, PDI Perjuangan, kemudian Golkar di urutan 5, Gerindra di posisi 6, lanjut Demokrat di posisi 7, kemudian PAN, P3 dan Hanura. Namun penentuan parpol peserta pemilu yang dilakukan KPU mendapat gugatan dari sejumlah partai yang tidak lolos verifikasi. Mulai dari Partai Bulan Bintang atau PBB yang diusung Yusril Ihza Mahendra, hingga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI, bentukan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. KPU tidak meloloskan PBB dan PKPI karena tidak memenuhi syarat keikutsertaan parpol, di antaranya 30% keterwakilan perempuan. Yusril pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-TUN karena menilai verifikasi yang dilakukan KPU cacat hukum. KPU dinilai tidak melakukan verifikasi faktual. Begitu pula dengan PKPI. Dan pada Maret 2013, PT-TUN akhirnya mengabulkan gugatan PBB dan PKPI sehingga mewajibkan KPU untuk merevisi keputusannya dan memasukkan keduanya sebagai partai politik peserta pemilu. Dari sejumlah revisi itulah KPU menambah 5 partai sebagai peserta pemilu 2014. Yakni Partai Damai Aceh PDA di nomor 11, disusul Partai Nasional Aceh PNA, kemudian Partai Aceh, PBB di nomor 14, dan yang terakhir PKPI di nomor 15. Usai melalui tahapan verifikasi, KPU mulai mensosialisasikan sejumlah peraturan jelang pemilu, di antaranya aturan berkampanye. Terkait aturan kampanye, ada sejumlah pasal yang harus dicermati dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2013. Berdasarkan pasal 17 ayat 1A, alat peraga kampanye tidak boleh ditempatkan di jalan protokol dan sarana publik berikut pepohonan. Selain itu, baliho atau papan reklame hanya dibolehkan 1 unit untuk 1 desa atau kelurahan. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan beragam pelanggaran yang dilakukan partai politik. Di antaranya banyak ditemukan alat peraga kampanye yang dipasang di ruang publik dengan jumlah yang terlampau banyak. Kemudian terkait laporan awal dana kampanye dalam peraturan KPU nomor 17 tahun 2013 pasal 15 ayat 1 menyebutkan peserta pemilu wajib membuka dan melaporkan rekening khusus dana kampanye. Sementara di pasal 15 ayat 2 menyebutkan partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPD wajib menyampaikan laporan dana kampanye paling lambat 14 hari sebelum jadwal pelaksanaan kampanye pemilu. Namun dalam implementasinya, KPU menilai ada beberapa partai yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye. Sebagai sanksinya, KPU akan mencoret keikutsertaan partai atau caleg yang tidak melaporkan dana kampanye. Tercatat pada 16 Maret 2014, KPU mencoret 9 parpol di tingkat kabupaten kota sebagai peserta pemilu. Di antaranya PDI Perjuangan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Partai Demokrat di Kabupaten Aceh Singkil, serta PBB di 10 kabupaten. Sementara untuk calon legislatif ada sekitar 35 orang yang dicoret. Salah satunya adalah Erik Sitompul dan Edison Sianturi dari Sumatera Utara, Sudir Santoso dari Jawa Tengah, serta Romanus Endau dari Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, keputusan pencoretan ini tidak berlaku mutlak. Para calon legislatif dan partai di kabupaten kota yang dicoret KPU bisa mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.